Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam yang ada di tema 7, yaitu kepemimpinan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmat warzuqni fahmat. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Anak-anak, kalian masih ingat tahap-tahap pertumbuhan manusia? Ayo, siapa yang tahu tahap-tahap pertumbuhan manusia? Ada apa saja sih? Yang pertama itu pertumbuhan manusia masa bayi. Yang kedua masa anak-anak atau kanak-kanak. Yang ketiga masa remaja. Dan yang keempat adalah masa dewasa. Dan yang kelima tua. Ya, itu merupakan tahap-tahap pertumbuhan manusia. Nah, ternyata perbandingan fisik dari masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa itu bisa kita ketahui ciri-cirinya. Nah, pubertas masuk kepada tahap masa remaja. Pubertas terjadi pada masa remaja, dan sebelum terjadinya pubertas pasti manusia mengalami masa anak-anak. Nah, yang akan dibahas ini yang pertama adalah perbandingan fisik sebelum, saat, dan sesudah pubertas. Kalau yang sebelum pubertas ini adalah terjadinya peningkatan berat badan akibat bertambahnya ukuran rangka, otot, dan organ lainnya, tetapi pertumbuhannya cenderung lambat. Sedangkan untuk masa remaja atau yang memasuki masa peralihan itu biasanya dengan ditandai terjadinya perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi manusia. Sedangkan setelah masa pubertas, biasanya ini terjadi ketika masa dewasa, yaitu ditandai dengan melambatnya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia dewasa sudah sangat bisa berpikir secara matang. Kita sudah mengetahui perbandingan fisik sebelum, saat, dan sesudah pubertas. Nah, sekarang ini kalian akan memasuki masa pubertas atau masa remaja. Tentunya fisiknya, pola pikir, dan tingkah laku itu akan mengalami perubahan. Perubahan-perubahan ini harus bisa disikapi dengan tepat. Oleh karena itu, kalian perlu bimbingan dari orang tua untuk membantu dalam menyikapi masa pubertas. Peran orang tua harus sangat diperlukan dalam menyikapi masa pubertas. Salah satu peran orang tua terhadap anak remaja yaitu memberikan pemahaman kepada kita mengenai perubahan-perubahan yang baru terjadi dalam diri kita. Karena orang tua merupakan sosok yang tepat untuk bertukar pikiran dalam menyikapi masa pubertas. Kita bisa menanyakan hal-hal yang menjadi pertanyaan kita terkait perubahan yang kita alami. Orang tua juga dapat memberikan nasihat kepada kita mengenai hal-hal yang boleh atau tidak boleh untuk kita lakukan semasa pubertas. Masa pubertas yang terjadi pada masa remaja merupakan suatu hal yang sangat wajar, karena memang
manusia akan mengalami tahapan-tahapan dalam hidupnya. Masa pubertas adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang pesat. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu mengalami pertumbuhan yang pesat selain fisik, juga pola pikir. Maka dari itu, ketika kalian memasuki masa pubertas, alangkah baiknya jika kalian melakukan hal-hal atau kegiatan positif pada masa pubertas. Masa pubertas merupakan masa yang penting. Oleh karenanya, masa pubertas kita isi dengan kegiatan yang baik. Selain belajar dengan baik di sekolah, banyak kegiatan positif lain yang bisa kita lakukan, seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, yaitu dengan latihan bela diri atau karate, olahraga, sepak bola, dan yang lainnya, atau membuat kerajinan tangan, menyanyi, melukis, dan lain-lain. Nah, tapi sebelum mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tersebut atau kegiatan-kegiatan yang kalian pilih, alangkah baiknya jika kita berdiskusi dan meminta saran atau nasihat kepada orang tua kita. Kenapa? Agar orang tua kita dapat memberikan masukan yang terbaik untuk kegiatan kita. Selain mengisi kegiatan-kegiatan positif di masa pubertas, kita juga harus menjaga kebersihan diri. Pada masa pubertas, remaja akan mengalami perubahan-perubahan fisik dan tubuh menjadi lebih aktif. Perubahan fisik seperti keringat yang lebih banyak dapat menjadi sumber penyakit. Untuk menghadapi perubahan yang terjadi pada masa pubertas, penting sekali bagi kita untuk menjaga kebersihan diri dengan baik. Kebersihan diri pada masa pubertas sangat penting bagi kesehatan. Remaja harus mengetahui cara-cara untuk menjaga kesehatan pada masa pubertas. Berikut adalah cara menjaga kebersihan diri pada masa pubertas. Yang pertama, mandi dan menggosok gigi secara teratur. Kedua, mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat. Tiga, memakai pakaian yang bersih, milik pribadi, dan disarankan menggunakan pakaian dalam dengan bahan yang menyerap keringat. Dan yang keempat, mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih setelah selesai berolahraga. Selain menjaga kebersihan diri pada masa pubertas, para remaja juga harus menjaga pola makan pada masa pubertas. Tentunya pada masa pubertas ini akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang cepat, sehingga pola makan perlu dijaga dengan baik. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan menyeimbangkan porsi makan dengan aktivitas fisik yang dilakukan untuk menghindari obesitas atau kegemukan. Kita juga perlu mengkonsumsi makanan yang beragam untuk mendapatkan gizi yang seimbang. Makanan yang beragam dapat berasal dari buah, sayur, dan lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Biasakan bagi kalian untuk sarapan pagi dan minum air putih yang cukup. Serta biasanya anak-anak ibu senang banget sama makanan cepat saji atau fast food. Nah, itu tolong dikurangi ya, sama minuman bersoda dan makanan berkadar garam tinggi. Tolong dikurangi ya, karena itu tidak baik juga untuk kesehatan. Selain itu, coba untuk kalian amati makanan yang tidak cocok untuk kita konsumsi. Sebagian orang akan menjadi sensitif terhadap makanan tertentu setelah memasuki masa pubertas. Misalnya, menjadi mudah berjerawat setelah mengkonsumsi makanan yang terlalu berminyak. Maka dari itu anak-anak ibu, sebentar lagi kalian akan memasuki masa remaja atau masa pubertas, atau bahkan ada yang sudah memasuki masa pubertas. Nah, itu tolong jaga pola makan dengan baik serta jaga kebersihan diri ya.
Apa saja sih yang harus kita persiapkan dalam menghadapi masa pubertas? Ya, memasuki masa pubertas pasti kebutuhan akan berteman atau bersosialisasi menjadi lebih besar. Kita akan membutuhkan teman untuk belajar bersama, berbagi cerita, dan mencoba hal-hal baru. Teman dan lingkungan di sekitarmu pasti memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan. Oleh karena itu, kita harus dapat memilih teman dengan baik. Misalnya, pilihlah teman yang memiliki tutur kata dan tingkah laku yang baik, rajin belajar, jujur, dan selalu bersemangat melakukan hal-hal baik. Selain kebutuhan dalam berteman, kita juga harus berhati-hati ketika memilih tayangan untuk ditonton. Bagaimana Bu caranya? Ya, dengan memilih tayangan yang sesuai dengan usia kita. Kalau kita usianya 12 tahun, ya kalian tonton tontonan yang sesuai dengan usia kamu, yaitu 12 tahun. Jika menonton tayangan melalui internet, kalian harus meminta orang tua untuk memilihkan tayangan yang sesuai. Jadi di sini kalian juga harus bekerja sama dengan orang tua, meminta masukan. Lalu bagaimana cara melindungi diri dari penyakit pada masa pubertas? Ya, memasuki masa pubertas, kebersihan tubuh juga perlu diperhatikan. Tadi kita sudah sedikit membahas ya tentang apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh pada masa pubertas. Baiklah, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melindungi tubuh dari penyakit. Yang pertama, yaitu mandi dan membasuh wajah secara teratur untuk mengurangi risiko tumbuhnya jerawat. 2. Mencuci tangan setiap hendak dan selesai buang air besar maupun buang air kecil, serta menyiram kloset dengan bersih. Dan yang ketiga, mengganti pakaian ketika sudah lembab, terutama setelah berolahraga. Pakaian yang lembab dapat menyebabkan tumbuhnya jamur pada kulit. Dan biasakan juga untuk tidak menggunakan handuk atau pakaian secara bergantian dengan orang lain. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jika ada kekurangannya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, tetap jaga kondisi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.